Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali rasanya saya Anti Abjanti bisa hadir kembali untuk menjumpai Anda dalam program Ngobras, Ngobrol Santai. Dan pemirsa, banyak sekali lembaga atau badan yang bisa ikut berpartisipasi dalam pengawasan pemilu. Namun khusus untuk Bawaslu, apa sih sebenarnya yang paling pokok ditangani dalam pengawasan pemilu? Malam hari ini saya bersama dengan Ketua Bawaslu Kota Batu, ada Bapak Supriyanto. Assalamualaikum, selamat malam Bapak. Waalaikumsalam, selamat malam para pemirsa Dama TV. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Supriyanto? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah sehat ya. Ini bajunya kembaran ya Pak warnanya iya. ya. Berkali-kali kok kembaran terus gitu. Iya ya, kok pas sekali ya ini pemirsa ya. Baik Bapak Supriyanto, di episode sebelumnya kita telah membahas tentang pelanggaran pemilu ya. Oke. Kali ini di episode spesial pada malam hari ini kita akan membahas tentang ruang lingkup pengawasan pemilu ini Pak Supriyanto. Nah, saya langsung saja, ini nggak usah lama-lama, saya langsung bertanya saja Pak, boleh ya? Iya, boleh. Oke, Pak Supriyanto, ini kira-kira ini apa saja sih Pak yang dilakukan oleh Bawaslu sebagai badan pengawasan pemilu? Apa yang dilakukan? Baik, sesuai namanya gitu ya, kita, ya ruang lingkup kita dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu gitu ya. Baik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, maupun stakeholder dari pelaksanaan pemilu sendiri. Nah, di dalamnya berarti kan mengandung unsur pelaksana, peserta, pemerintah, gitu ya, maupun masyarakat. Nah, pemerintah kan juga luas tentunya. Iya. Artinya mulai pemerintah tingkat pusat sampai daerah kan gitu kan. Baik itu sipil maupun TNI Polri dalam hal ini, sehingga ya menyeluruh, pokoknya itu terkait dengan penyelenggaraan pemilu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 7 tahun 2017, yaitu ruang lingkup dari pengawasan Bawaslu gitu ya. Oke, berarti kan ini kan pengawasannya mulai dari pelaksana, peserta, kemudian pemerintah dan masyarakat begitu ya Pak Supriyanto ya. Nah, ini untuk pelaksana ini maksudnya tergolong dari siapa aja nih Pak, selain dari peserta pemilu? Pelaksana dalam ini tentunya KPU gitu ya. Karena pelaksana pemilu itu kan ada 3 sebenarnya. Penyelenggara pemilu itu. 1 KPU sendiri, 2 Bawaslu, dan yang ketiga adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, untuk DKPP ini fungsinya kan sebagai lembaga penegakan etik dari penyelenggara pemilu, dalam hal ini Bawaslu maupun KPU kan itu kan. Sehingga tentu kita nggak melakukan pengawasan terhadap DKPP ya. Apalagi DKPP hanya ada di pusat kan itu kan. Nah, sedangkan untuk Bawaslu sendiri ya tentu kita juga melakukan pengawasan terhadap kinerja etik dari lembaga kita sendiri. Kinerja etik dari lembaga Bawaslu sendiri maksudnya begitu artinya gini, Pak? Artinya kan kita punya bawahan toh. Iya. Ada penyelenggara etik di dalam Polri kita. Nah, tentu kita juga selain sebagai bawahan, sebagai pelaksana di tingkat bawah dari Bawaslu, tentu kita juga harus mengawasi mereka. Kalau mereka melanggar ya kita tentu juga akan proses juga di dalamnya, gitu Pak. Sehingga dapat dikatakan bahwa selain pengawasan pelaksanaan pemilu untuk di luar Bawaslu juga dengan Bawaslu sendiri tentunya kita terhadap anak buah kita kan itu kasarannya kan itu. Itu kalau penyelenggara di situ gitu ya. Nah, kalau KPU jelas memang itu fokus pengawasan kita karena mereka secara teknis yang melaksanakan tahapan pemilu gitu ya. Oke, berarti untuk pemilu yang 2024 yang akan mendatang ini dengan 2019 yang lalu, untuk kinerja etiknya nanti kira-kira ada pembeda nggak sih Pak? Enggak. Tetap sama? Enggak. Jadi kita justru belajar dari
pemilu-pemilu sebelumnya, Iya. kita bisa melihat potensi-potensi pelanggaran, potensi-potensi terjadinya kecurangan, gitu ya, ataupun juga potensi untuk meningkatkan kinerja ada di mana. Nah, itu yang kita jadikan sebagai tolak ukur, gitu ya, di dalam melakukan pengawasan di tahun 2024. Karena undang-undangnya sama, gitu ya. Potensi untuk meningkatkan kinerja, maksudnya itu yang di daerah mana? Kalau di Batu sendiri itu yang kayak gimana sih maksudnya? Ya artinya gini, tentu kita sudah tahu hasil evaluasi kita terhadap pelaksanaan pemilu sebelumnya kan, gitu kan. Nah, mana yang tidak optimal? Mana yang tidak optimal? Apakah di tingkat desa, kelurahan? Apakah tingkat kecamatan? Apa di tingkat kota kan, gitu kan? Nah, di tahapan mana kita nggak optimal kan, gitu. Nah, dari situ kan nanti akan ketahuan, oh kita perlu peningkatan kapasitas, misalnya gitu ya, perlu peningkatan kapasitas sumber daya manusia, oh kita perlu peningkatan kapasitas kelembagaannya kan, gitu kan. Nah, itu dasarnya adalah hasil evaluasi atas pemilu sebelumnya. Nah, misalnya gini, kalau kita nilai misalnya, oh personnya waktu di pemilu 2019 kemarin PKD di desa ini kurang meyakinkan misalnya gitu ya. Ya, maka dalam proses rekrutmen ya kita nggak pakai kan, gitu kan. Kita cari alternatif personil yang lain kan, gitu kan. Termasuk misalnya di Panwaslu Kecamatan Jonorejo yang tahun 2019 lalu bermasalah misalnya, gitu ya, yang kita kenai etik waktu itu. Sempat terjadi waktu itu ya, tahun 2019 kemarin tuh ya. Salah satu anggotanya dalam hal ini ketua itu kena etik lah. Maka ya kita nggak akan mungkin pakai. Berarti tidak akan dipergunakan lagi di tahun 2024 ini, maksudnya gitu. Maka karena tahu bahwa kita nggak pakai, ya beruntungnya juga mereka dia sadar akhirnya nggak daftar kan, gitu kan. Nah, jadi artinya bahwa evaluasi dari pemilu sebelumnya itu menjadi sebuah pegangan, gitu ya. Jadi pegangan terhadap pelaksanaan pengawasan di tahun pemilu tahun 2024 ini, gitu ya. Itu prinsipnya. Berarti kan di tahun 2019 lalu itu ada ya upaya-upaya yang dirasa kurang maksimal yang nantinya di tahun nanti 2024 ini akan dioptimalkan. Nah, ini dari apanya ini yang terjadi di tahun 2019 lalu? Ya, berdasarkan evaluasi yang kita lakukan tentu adalah faktor kemampuan ya, sumber daya manusia. Makanya kita genjot sekarang kan, kita genjot melakukan peningkatan kapasitas building lah, gitu ya. Makanya kita gelar berbagai kegiatan bentuk rakernis, bentuk bimtek ya kepada jajaran kita, gitu ya. Berarti ini maksudnya SDM dari tim Bawaslu sendiri? Ya, salah satunya ya, salah satunya itu. Kenapa saya katakan itu? Karena salah satunya juga ada yang akhirnya kita kenai pelanggaran etik, kan, gitu kan. Nah, berarti kan masih ada yang perlu dibenahi. Ya, masalah yang perlu dibenahi. Nah, inilah yang sekarang ini kita terus garap. Ya, baik terkait dengan penguasaan mereka terhadap prosedur penanganan pelanggaran, terhadap tata kelola, terhadap sikap mereka, gitu ya. Nah, sehingga kesalahan-kesalahan yang lalu itu bisa kita tutup secara tahap demi setahap, gitu ya. Jadi makanya kita ini, kami bertiga ini kita bagi. Saya berada di Korwil Bumi Haji, nangani wilayah Kecamatan Bumi Haji. Kemudian Pak Mardiono ini nangani wilayah Kecamatan Batu. Terus Pak Yogi di wilayah Kecamatan Jonorejo, gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya
apapun yang terjadi, apapun yang sekiranya itu perlu tindakan cepat, itu cepat diketahui oleh Korwil, gitu ya. Nah, tentu pengambilan keputusannya memang nggak cukup hanya di tingkat di masing-masing personel Korwil, gitu ya. Tapi tetap kita bicarakan bersama bertiga, gitu ya. Nah, cuman Korwil ini punya kewajiban khusus untuk harus lebih tahu tentang kondisi wilayahnya, gitu ya. Oke. Gitu. Berarti waktu apakah ketika itu Pak Supriyanto sempat juga menjabat sebagai Korwil waktu tahun 2019 lalu? Iya, iya. Di Bumi Aji atau di mana? Di Batu saya waktu itu. Kalau yang sekarang di Bumi Aji ya? Saya sekarang di Bumi Aji, gitu ya. Fenomena apa yang terjadi di Bumi Aji ini, Pak? Ya, Bumi Aji ini kursinya paling besar. Kursi paling besar ya? Kursi paling besar. Oke. Pemilihnya paling banyak, gitu ya. Ya memang paling banyak pemilihnya di Batu, tapi Batu itu kan dibagi menjadi 2 dapil, gitu ya. Ya lebih rumit, memang lebih rumit. Nah, karena Bumi Aji ini 1 dapil, itu jumlahnya ada 9, maka tentu menjadi tempat yang empuk bagi para peserta pemilu untuk mengais suara, gitu ya. Nah, peluangnya besar lah, ada 9 kursi kan itu kan. Berarti lebih banyak menyasar ke daerahnya Bumi Aji ya, ke Korwil Bumi Aji ya, mungkin bisa jadi gitu ya. Wilayahnya juga sangat luas lah, gitu ya. Gitu. Oke, baik. Berarti ini Korwil Bumi Aji ini Pak Supriyanto ya. Saya mau menuju ke pertanyaan yang lainnya ini Pak, tapi ini mau ada yang lewat ternyata ini. Sabar dulu ya Pak Supriyanto ya. Tetap dalam program Mencerah Ngobrol-Ngobrol Santai, usai jeda jangan kemana-mana. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ngobrol Santai. Kita masih di tema yang sama, ruang lingkup pengawasan pemilu, pemirsa. Baik, saya kembali lagi bersama dengan Pak Supriyanto. Ini selaku Ketua Bawaslu Kota Batu, pemirsa. Pak Supriyanto, saya mau bertanya langsung ya. Oke, baik Pak. Ini kira-kira untuk bentuk pencegahan ini ya, kira-kira agar tidak terjadi pelanggaran pemilu. Ini seperti apa Pak dari Bawaslu? Pencegahannya. Jadi gini, kita itu mulai bulan September bahkan ya berupaya untuk melakukan maksimalisi pencegahan dengan berbagai cara lah. Ya. Ada yang mulai menggunakan model roadshow ke partai politik. Kita keliling, kita keliling ke kantor-kantor partai politik. Ya. Nah, baik itu kita jelaskan terkait dengan masalah penyelesaian sengketa kalau mereka bersengketa gitu ya, maupun terkait dengan pelanggaran. Nah, kita juga dorong Panwaslu kecamatan untuk melakukan hal yang sama untuk pengurus kecamatan gitu ya. Kan partai-partai kan punya pengurus tingkat kecamatan juga toh, atau paling tidak caleg di tingkat kecamatan kan ada dah. Calegnya. Nah, kita ini dorong juga kecamatan. Sekarang mereka juga bergerak itu gitu ya. Atau juga kita undang, kita kumpulkan. Mungkin satu-satunya di Jawa Timur caleg yang satu kota atau satu kabupaten dikumpulkan itu hanya di Batu. Ya. Jadi ratusan caleg itu, 300 lebih caleg itu hampir 400 kita kumpulkan. Loh, kenapa kita kumpulkan? Ya supaya mereka mendapatkan pengetahuan tentang undang-undang pemilu, tentang pelanggaran-pelanggaran yang harus dihindari kan gitu kan. Nah, di samping dengan berbagai kegiatan yang lain gitu ya. Iya. Yang lain. Artinya apa? Bahwa kita berupaya secara optimal untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Bahkan kita kumpulkan juga Panwascam, PKD dengan PPK dan PPS. Nah, kita kumpulkan jadi satu, gitu ya. Karena apa? Dengan saling curiga, saling gitu kan, sering. Nah, itu kita kurangi risiko, karena begitu mereka terjadi semacam itu resikonya juga
akan menimbulkan pertama ketidaknyamanan, kedua malah potensi terjadinya pelanggaran kan gitu kan. Yang kita lakukan gitu ya. Kalau pencegahan ke masyarakat jelas lah berbagai kegiatan kita gelar gitu. Nah, termasuk kita gelar juga media gathering untuk ke teman-teman ya, sering ngobrol dengan teman-teman media. Itu juga gitu bagian ya? Dari upaya kita untuk melakukan pencegahan ya. Karena bagaimanapun masyarakat kadang-kadang rujukannya juga ke teman-teman media kan gitu kan. Gitu. Jadi insya Allah mulai tahapan awal dimulai pemilu sampai dengan hari ini kita sudah menggelar berpuluhan lah aktivitas kegiatan pencegahan gitu ya, pencegahan. Dan ya syukur alhamdulillah dari upaya kita itu banyak peserta pemilu yang sebelum melakukan aktivitas itu konsultasi. Nah ini enaknya gitu ya, ketika itu aktivitasnya gimana misalnya? Misalnya gini, oh mau masang ben APK, mau ngelar kegiatan, mau buat posko, ya itu konsultasi. Jadi misalnya zaman sebelum kampanye kan ada namanya APS gitu ya, mereka telepon, Pak Ketua, kalau supaya nggak melanggar ini gimana ini APS-nya, nah, kan itu kan. Nah, bertanya konsultasi mereka ini bagus, dan ini memang kita buka ruang itu ya, kita buka ruang itu, sejak dulu kita buka ruang itu. Jadi kita lebih baik istilahnya rame di depan lah daripada rame di belakang kan itu kan. Untuk menghindari adanya pelanggaran karena kan. Iya. Kemudian, gitu. Nah, oleh karena itu upaya yang maksimal ini kita harapkan mampu menekan angka pelanggaran. Gitu ya. Walaupun sekali lagi kita juga nggak berarti menolak pelanggaran untuk menanganinya kan itu kan. Termasuk Perawali 23 ya, maupun SK Wali Kota Batu 261 itu dulu awal-awalnya juga nggak banyak dibahas gitu ya, karena yang tuh khususnya yang SK 261 kan baru, hal yang baru gitu ya. Dulu nggak pernah dibahas, itu mau diterapkan kepada peserta pemilu. Nah, begitu kita undang stakeholder dari Pemkot, KPU kita hadirkan, gitu kan, parpol kita hadirkan, kemudian dibahas, muncullah keberatan-keberatan di situ, kan itu kan. Nah dari situlah akhirnya muncul solusi-solusi kan itu kan. Oh, mosok partai politik itu harus izin dulu, harus bayar jasa bongkar kan itu kan, jambong gitu lah gitu ya. Itu keberatan partai politik peserta pemilu itu. Nah maka akhirnya diskusikanlah mereka. Akhirnya untuk kegiatan pemilu ini jambong nggak diberlakukan. Jambong ini jasa bongkar, jadi harus titip duit dulu gitu ya. Yang masang APK itu harus titip duit dulu, yang masang baliho harus titip duit dulu di Pemkot gitu ya. Nah ini bagian dari upaya kita gitu ya, untuk mensosialisasikan aturan pemasangan atribut partai politik ya kepada peserta pemilu. Nah, padahal ini sebenarnya kan awalnya harusnya ranahnya KPU toh, tapi ya nggak problem. Karena Bawaslu ini pinginnya tidak ada pelanggaran, ya didorong, kita dorong. Nah, setelah kita lakukan upaya ini, akhirnya terus bergulir, pertemuan itu menjadi bergulir. Nah, ini yang apa, ikhtiar kita lah, ikhtiar Bawaslu di dalam rangka untuk melakukan upaya pencegahan gitu ya, pencegahan itu. Oke, berarti waktu itu sempat ada keberatan-keberatan dari para peserta pemilu ya tentang adanya harus apa itu tadi katanya? Harus nitip jasa bongkar. Itu ketika itu di tahun berapa? Iya tahun ini. Oke, ya berarti masih berapa bulan yang lalu ya? Iya.
Baik, saya mau beralih ke pertanyaan lain ini, Pak. Oke, tentang perencanaan lokasi pemilu ini di daerah, apakah merupakan kewajiban Bawaslu juga ini, Pak? Jadi gini, kewenangan menentukan titik-titik kampanye, titik-titik pemasangan APK, itu memang berada di kewenangannya KPU. Oke. Gitu ya. Tetapi bagi Bawaslu, penting bagi kita untuk ya mengkaji, ya, mendalami apakah pengajuan tersebut itu sudah ya, mempertimbangkan berbagai risiko, masukan gitu ya. Makanya kita juga keluarkan saran perbaikan kemarin. Ketika KPU membuat, juga ya, ketika KPU mengeluarkan SK penetapan titik lokasi pemasangan APK, iya. Nah setelah kita lakukan kajian, kita lakukan apa ya pendekatan ke KPU, pemerintah daerah, desa tentunya gitu ya, karena mereka yang punya wilayah kan itu. Benar. Nah ternyata ada sisi keberatan, ada sisi yang pokoknya. Nah, itulah yang kita gunakan untuk menentukan saran perbaikan KPU ya? tersebut. Dan alhamdulillah ya ditampunglah apa yang kita sampaikan. Karena apa? Karena kita khawatir nanti dengan titik-titik yang sudah ditetapkan oleh KPU. Nah, berarti kan di luar titik-titik itu tidak perlu dipasangi kan gitu kan. Nah, berarti kan dianggap melanggar. Iya, benar. Nah, itu makanya kita perlu sampaikan itu kepada KPU. Kita juga tanyakan kepada KPU, apakah pemasangan di luar itu juga dianggap melanggar atau tidak? Itu juga kita itu masuk dalam masuk pelanggaran etik itu ya? Prosedur itu. Oke, prosedur ya? Prosedur. Nah, jadi administrasi gitu ya. Karena memang kewajiban KPU untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini juga artinya juga pemerintah desa gitu ya. Terkait dengan penentuan titik tersebut. Gitu. Termasuk juga dengan penetapan lokasi TPS. Iya. Nah, ini kan sekarang sudah mulai juga didata lokasi-lokasi TPS juga ya. Karena untuk kriterianya itu yang seperti apa sih dia? Itu harus benar-benar lokasinya harus memenuhi syarat lah. Memenuhi syarat artinya gini, luasnya cukup, mencukupi. Artinya kalau dipasang tenda ya tenda ini cukup. Kalau itu ruangannya juga cukup. Gitu ya. Sesuai dengan PKPU lah, gitu ya, luasannya. Kedua, lokasi tersebut harus netral. Nah, artinya netral gini, jangan sampai berdekatan dengan peserta pemilu atau caleg gitu ya. Maksudnya jangan berdekatan dengan rumah pemenangan calegnya. Gitu, artinya gitu ya. Nah, ya walaupun itu rumahnya orang lain, tapi kalau terlalu berdekatan kan bahaya juga. Gitu ya. Atau bahkan rumahnya caleg itu sendiri itu kamu lah ya, itu kan bahaya, tambah bahaya lagi. Oke. Gitu kan. Nah ini harus netral ya. Nah ini kan harus kita pastikan bahwa tempat tersebut memang aman. Oke, tempatnya aman. Aman, harus aman juga. Aman artinya gini, jangan sampai daerah yang sering longsor di tempat ini, wah bahaya juga kan ini kan. Ini kan Februari kan masih musim hujan gitu kan. Berarti untuk yang menentukan lokasi pelaksanaan pemilunya itu dari Bawaslu apa KPU? KPU tetap. Yang melakukan KPU tetap ya? KPU. Kita hanya bagian mengawasi, oh itu sudah memenuhi standar atau enggak gitu ya. Oh iya, tadi kan salah satu kriterianya tadi itu aman, netral, kemudian nanti dilanjut lagi mau ada yang lewat ini. Oke. Iya. Tetap dalam program Bicara Ngobras, ngobrol santai setelah yang satu ini pemirsa. Kembali Anda bersama kami dalam program Ngobras, Ngobrol Santai di segmen yang ketiga pemirsa. Saya masih bersama dengan Ketua Bawaslu Kota Batu, Pak Supriyanto. Ya. Masih semangat Bapak? Masih terus. Masih terus ya. Baik Pak, tadi kan kita membahas tentang kriteria untuk penentuan lokasi pelaksanaan pemilu. Ya. Tadi kan salah satunya ada aman, netral. Kemudian apa lagi Pak kriterianya Pak? Yang ketiga itu paling tidak dia tidak berada di tempat ibadah lah. Oke, tidak karena berpotensi mengganggu masyarakat dalam melaksanakan ibadahnya. Ya.
Atau tempat beda macam-macam ya. Baik itu yang digunakan oleh umat Islam, Kristen, Katolik, Hindu maupun Buddha kan gitu kan. Ya bukan berarti yang dilarang yang di dalam ruangannya tempat ibadah. Kalau di halaman pun itu sekiranya mengganggu masyarakat untuk melakukan ibadah, ya jangan. Kan gitu. Berarti juga harus apa itu ketika survei lokasi untuk penentuan lokasi pelaksanaan pemilu, berarti juga harus koordinasi dengan warga setempat begitu? Iya. Jadi gini, kami sudah menugaskan pengawas tingkat kelurahan desa untuk mencari lokasi-lokasi TPS yang ideal. Ideal artinya yo aman, yo memenuhi standar tadi, ukuran-ukurannya tadi, ya netral gitu ya. Kalau bisa di ruangan karena emang musim hujan gitu ya. Kalau toh di luar ruang itu ada tempat terdekat untuk berpindah ketika terjadi sesuatu misalnya. Oke, berarti kan ini kan kalau bisa di dalam ruangan ya kalau bisa ya. Nah, kalau kan di desa kan biasanya ada yang namanya gedung serbaguna. Misalnya memanfaatkan gedung serbaguna di desa, berarti nggak apa-apa? Nggak apa-apa, nggak masalah. Kemudian justru malah kita dorong untuk menggunakan gedung-gedung pertemuan RT, RW gitu ya. Kalau sekolah ya kita upayakan yang sekolah rada gede lah ruangannya. Nah, kecilin yuk. Kasihan juga artinya cukup punya halaman juga lah supaya misalnya kalau masyarakat perlu parkir biar juga nggak kesulitan untuk parkir. Sudah ada kira-kira berapa lokasi yang sudah ini ditentukan? Menurut informasi dari masih berproses. Artinya gini, kan masih cukup, kita juga masih nunggu ini juga toh. Keputusan KPU juga toh. KPU kan belum memutuskan lokasi TPS-nya. Yang jelas kita sudah ancang-ancang gitu ya. Kita sudah ancang-ancang tempat-tempat mana yang sekiranya cukup representatif, ideal untuk menjadi TPS, lokasi TPS. Itu untuk menjaga nih kalau KPU nanti dalam menentukan lokasi TPS itu kita nilai tidak ideal gitu ya, tidak memenuhi syarat. Nah, tentu nanti kita akan sampaikan ketika sudah KPU sudah menentukan gitu ya. Atau kalau nanti kita diajak bicara sebelum mereka membuat SK penentuan itu, ya kita sampaikan. Oke, berarti ini SK penentuan dari KPU masih belum turun? Masih belum. Tapi ini dari pihak Bawaslu sendiri sudah melakukan sudah ancang-ancang lah kita. Ya, ini sudah untuk tempatnya di mana sudah ada gambaran berarti ya. Oke, dari pengawas kelurahan dan desa ini berarti. Oke. Kira-kira di Batu ini tersebar berapa TPS sih ini? 611. 611. Itu masih turun ya dari sebelumnya lah. Kalau sebelumnya berapa tahun 2019 lalu ini? Dulu itu sekitar 630 berapa gitu ya. Jadi turun sekitar 20-an lebih lah. Yang menyebabkan turun ini kenapa ya Pak ya? Ya karena faktor penyebabnya apa sih ini? Ini karena KPU ingin efisiensi ya, ingin efisiensi. Ini yang kemarin juga kita sempat pertanyakan kan itu kan, karena di beberapa daerah desa itu rata-rata jumlahnya tinggi pemilihnya, tapi beberapa desa yang lain rendah kan gitu kan. Nah tentu kita juga sempat usulkan agar seperti Giripono ditambahilah misalnya gitu ya. Tapi kalau di Bumi Aji kan termasuk yang untuk milihnya paling tinggi ya. Berarti dia yang TPS-nya nanti yang lebih banyak begitu ya dibandingkan kecamatan-kecamatan lain begitu ya. Iya, tadi dapilnya gitu ya. Kalau TPS-nya paling banyak tetap Kecamatan Batu ya. Tapi karena Kecamatan Batu terbagi menjadi dua dapil. Nah, TPS-nya yang paling banyak berarti kan dapil Bumi Aji gitu ya. Oke, baik. Oke, saya mau bertanya ke pertanyaan yang lain ini Pak Suryanto ini ya.
sejak kapan sih Pak ini ditetapkan data pemilihan tetap dan pemilihan tambahan ini atau pemilih baru ini mulai kapan sih Pak? Kalau DPT sudah ditetapkan beberapa bulan yang lalu ya. Oke. Dan untuk yang tambahan DPT khusus ini terus mengalir gitu loh. Karena memang dasarnya adalah terus melakukan update gitu ya, terus melakukan update. Jadi sampai nanti kurang 5 hari lah paling enggak ya. Itu. Nah nanti kalau di hari H baru dicatat lagi gitu ya. Yang datang pakai KTP siapa, nanti ada pencatatan khusus di masing-masing TPS gitu ya. Nah ini yang hal-hal itu yang menjadi salah satu juga fokus pengawasan Bawaslu gitu ya, karena potensinya kan juga ada untuk pemilih yang seharusnya nggak punya hak untuk memilih, jadi diberikan hak pilih di situ gitu ya. Itu yang pemilih yang baru ya maksudnya ya? Jadi gini, ini yang ada juga kasus ya di beberapa daerah itu pada saat perekaman ektp sebenarnya masih belum berusia 17 tahun. Tetapi karena antisipasi waktu itu kan misalnya di Spenduk ini kadang-kadang kan juga melakukan perekaman di sekolah-sekolah. Iya, sekolah biasanya. Nah, ada yang memang sudah pas di usia 17 tahun pada hari H. Tapi ada juga yang belum. Nah, kan itu kan. Nah, biasanya mereka kalau belangko KTP-nya cukup, itu langsung dikasih KTP kan. Nah, risikonya ini kalau kurang sehari misalnya belum usia 17, mereka sudah kantong KTP. Itu terjadi di beberapa daerah. Ada tapi di Batu itu ya? Insya Allah kalau di Batu belum sih. Di Batu? Oke. Kalau di daerah lain? Tapi kita juga nggak menutup mata untuk tetap fokus dengan pengawasan semacam itu. Oke. Karena potensinya juga ada kan gitu kan. juga karena itu ya. Potensinya juga itu. Makanya atau kalau orang yang menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali misalnya. Maksudnya lebih dari sekali ini maksudnya gimana? Ya nyoblos di TPS 1 juga nyoblos di TPS lainnya misalnya kan. Tapi kan ditandai dengan ini kan biasanya kan. Siapa tahu ada yang kelupaan nggak nandai. Nah itu makanya kita perlu memberikan pengawasan yang ekstra gitu ya. PTPS akan kita berikan tip-tip khusus lah supaya kejadian ini nggak terjadi lagi. Maksudnya biar mengetahui gitu. Apakah orang tersebut sudah mencoblos atau belum gitu kan ya? Iya. Tapi pernah ada kejadian kayak seperti gitu Pak Supriyanto? Pernah terjadi ya? Iya di beberapa daerah kan terjadi. Makanya kejadian di daerah lain belum tentu juga tidak terjadi di Batu toh. Makanya kita harus tetap waspada. Tetap antisipasi kan itu kan. Karena risikonya gini, kalau sampai ditemukan lebih dari 1 orang mencoblos di satu tempat lebih dari 1 kali, risikonya coblosnya diulang. Maksudnya di daerah itu diulang? Iya. Artinya nanti ada pemungutan orang lagi kan itu kan. Nah itu kan pekerjaan yang merepotkan juga kan. Ulang dari nol lagi berarti ya? Nah, iya dong. Berarti harus benar-benar teliti ya itu ya. Makanya itu. Jadi apalagi sekarang longgarnya aturan terkait dengan pemilih untuk itu dapat suara berapa, ada suara. Nah, itu yang harus dijelaskan kepada KPPS maupun PTPS kita gitu ya. Jangan sampai misalnya pindahan dikasih suara full misalnya. Nah, kan jadi masalah juga nanti. Baik. Oke, Pak, saya mau beralih tentang pengadaan logistik ya ini ya Pak Supriyanto ya. Untuk pengadaan logistik pemilu ini disediakan mulai kapan ini Pak? Nah, sekarang ini berlangsung sudah. Sudah mulai berlangsung. Sekarang sudah berlangsung. Jadi memang tidak semua itu dicetak bareng gitu ya. Tapi yang sekelas sekarang ini sudah pendukungnya sudah mulai tinta sudah, alat coblos sudah, kotak suara sudah, bantalan sudah, gitu ya. Bahkan untuk surat suara itu beberapa daerah sudah dicetak ya. Sudah mulai mencetak ya. Sudah dicetak surat suara DPD khususnya gitu ya. Iya. Untuk
batu memang nanti pada kalau nggak akhir Desember ini Januari awalnya. Sudah mulai cetak surat suara. Baru cetak surat suaranya. Oke, berarti gitu ya. akhir Desember ini ya. Kita masih nunggu jadwalnya KPU karena kan nggak mungkin kan dicetak bubaran kan nggak mungkin juga. Nanti kan mesti bergilir mereka. Karena memang untuk batu ini percetakannya itu untuk yang surat suara gitu ya. Itu di Gresik sama Klaten gitu ya. Di Gresik dan Klaten. Klaten. Nah, cuman nggak tahu apa mas, saya masih belum dapat informasi secara pasti. Yang di Gresik itu yang dicetak apa, yang di Klaten cetak apa gitu ya. Berarti masih belum mengetahui ya apakah yang di Klaten atau di Gresik ini surat suara dicetak atau bukan begitu? Nah, setahu kita yang Gresik, yang Klaten itu DPD untuk DPD sama apa ya? DPD kalau nggak salah Mas Yan ya. Oke. Jadi kita masih nunggu informasi lebih jelas dari KPU lah gitu ya. Karena kalau DPD kan berarti hampir sama lah saat Jawa Timur ya. Tetapi kalau DPRD, calon DPRD kabupaten kota Batu kan beda. Baik. Baik, ini dilanjutkan nanti dulu, mau ada yang lewat. Tetap dalam program acara Ngobrol Santai. Usai jeda, jangan kemana-mana pemirsa. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Ngobrol Santai. Kita kali ini beralih di segmen yang keempat ya. Saya masih bersama dengan Pak Supriyanto, Ketua Bawaslu Kota Batu. Oke Pak Supriyanto, kita tadi membahas tentang logistik ya. Yeah. Nah, untuk teknik penyalurannya sendiri seperti apa ini Pak Supriyanto? Jadi gini, itu distribusi logistik itu kan berlangsung mulai dari percetakan masuk kota atau kabupaten ya, tingkat kota atau kabupaten, baru nanti setelah setting packing didistribusikan ke masing-masing kecamatan. Kecamatan baru diturunkan ke desa. Dan setelah itu baru ke tingkat TPS kan itu kan. Nah, saat ini ada beberapa logistik TPS itu sudah tersedia atau sudah dikirim ke masing-masing kabupaten kota, termasuk di Kota Batu itu sudah beberapa item ya, sudah beberapa item dikirim. Apa itu? Pertama bilik suara. Bilik suaranya, oke. Bilik suara sudah dikirim. Kemudian kotak suara sudah terkirim. Alat coblos dan bantalan sudah terkirim. Itu sekarang sudah ada di gudang kota KPU. Kabupaten? Iya, sudah ada di gudang KPU. Ya, ada yang masih dalam proses pengiriman, ada yang sudah di gudang ya. Ada yang sudah lengkap, ada yang belum gitu ya. Kemudian juga tinta sudah gitu ya. Nah, yang belum ini untuk yang di Jawa Timur ini memang surat suaranya. Jadi karena pencetakan surat suara ini didahulukan yang luar kota, luar Jawa lah, luar Jawa gitu ya. Di Jawa Timur ini untuk Kota Batu khususnya itu baru dicetak sekitar akhir Desember ya. Gitu ya. Nah, nanti pengirimannya di awal Januari lah gitu ya. Di awal Januari. Jadi untuk suara DPD itu dicetak di Klaten. Kemudian untuk surat suara DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota itu pencetakannya di Gresik, di Tembrina Gresik kalau nggak salah itu ya. Tembrina kalau nggak salah. Nah, itu nanti di akhir Desember. Di akhir Desember. Baru mau dicetak di akhir Desember ya? Karena memang masih memungkinkan, karena nanti kan ada proses setelah itu kan ada proses setting, packing kan itu kan. Jadi kan bagaimanapun kan harus dilipat tuh lagi, walaupun ada proses pelipatan, tapi perlu dilipat lagi satu-satu. Karena kan ngelipatnya itu kan isinya kan 10 gitu, 20 langsung 10 rangkap gitu. Iya kan ditekuk aja kan gitu kan. Nah, itu nanti diambili untuk dilipat oleh tenaga lipat gitu kan. Nah, kita melakukan pengawasan di situ, jangan sampai pelipatan itu menguntungkan peserta pemilu tertentu gitu ya. Maksudnya yang menguntungkan peserta pemilu gimana? Karena model pelipatan ini harus bisa jadi menguntungkan.
Nah, karena ada model-model pelibatan yang bisa menguntungkan peserta pemilu tertentu, gitu ya. Ada teknik-teknik yang itu. Kita akan pastikan bahwa proses pelipatan itu sesuai dengan ketentuan dalam peraturan KPU. Itu pertama. Nah, kedua juga menghindari jangan sampai ada surat suara yang keluar dari gudang sebelum waktunya. Iya. Nah, bahaya ini. Bahaya kalau ada ya. surat suara yang keluar dari gudang sebelum waktunya, ini bisa menimbulkan problem di kemudian hari kan itu kan. Ada kecurangan ya, nantinya ya. Gitu ya. Baik. Nah, yang saat ini kita ingatkan KPU adalah jangan sampai gudangnya bocor. Karena ini semua bahannya dari kertas semua ini. Kalau sampai gudangnya bocor, maka wassalam lah. Nah, akan memakan waktu lagi untuk proses pencetakannya gitu ya. Baik, oke. Untuk ini, jika ada pengulangan pemilu nih, Pak Supriyanto, kira-kira bagaimana dengan pengadaan logistiknya itu? Jadi kalau surat suara cadangan itu ada ya. Istilahnya surat suara kalau untuk pemungutan ulang itu sudah tersedia sebenarnya. Berarti sudah ada surat cadangan ya? Sudah ada itu, ada tersedia itu, gitu ya. Cuman saya lupa apa jumlah pastinya ya, saya lupa. Yang jelas surat suara cadangan itu digunakan untuk pemungutan suara ulang. Misalnya kita Bawaslu merekomendasikan pungut ulang, dilakukan pungutan ulang gitu ya. Kecuali putusan MK ya, yang itu membutuhkan waktu prosesnya karena apa adanya itu setelah putusan MK. Ini biasanya jumlahnya nggak sedikit. Tapi kalau rekomendasi karena 1-2 TPS, karena tadi faktor ada pemilih yang 2 kali menggunakan hak suaranya tadi. Nah itu sudah ada kalau cadangan untuk itu. Berarti sudah ada surat cadangan ya di masing-masing TPS itu ya? Iya. Apakah jumlah pemungut suara di situ untuk jumlah kertas suaranya? Harusnya di situ. Oke, saya bertanyakan pertanyaan yang lain ini Pak Supriyanto ya. Nah, ini kira-kira yang menjadi kewajiban Bawaslu dalam pelaksanaan pemilu itu apa sih kewajibannya? Yang menjadi kewajiban? Yang jelas Bawaslu itu harus menjamin ya, tahapan pemilu ini berlangsung dengan jujur, fair gitu ya, jurdil lah ya, luber jurdil tadi gitu ya, berkeadilan gitu ya, menjunjung tinggi kesetaraan, berkepastian hukum ya. Sehingga proses pelaksanaan ini, pemilu ini benar-benar dipercaya masyarakat gitu ya. Percuma pelaksanaan pemilu ini berjalan dengan bagus tapi masyarakat nggak percaya, karena yang punya hak menentukan apakah pemilu ini berjalan dengan baik atau tidak itu hanya Bawaslu. Gitu ya. Satu-satunya lembaga. Makanya kita di dalam melakukan pengawasan ini bekerja secara optimal sesuai dengan koridor-koridor dan kaidah-kaidah hukum sesuai aturan Undang-Undang 7 gitu ya. Nah, ini yang kita lakukan gitu ya. Yang jelas kita bertekad pemilu ini harus berjalan luber, jurdil gitu ya, berkeadilan, menjaga kesetaraan, dan tentunya harapan terakhirnya adalah ini dipercaya oleh masyarakat. Gitu ya. Oke, Pak Supriyanto, berarti ini untuk penyaluran logistik di Kota Batu dengan Kota Malang ini berbeda ya Pak ya waktunya? Berbeda. Berbeda. Tapi nanti pada saat menuju ke TPS sama, percetakannya yang berbeda ini. Percetakannya aja yang berbeda gitu ya. Tapi kalau nanti sudah masa lipat, setting, packing, terus distribusi ke bawah, nah itu udah sama.
Tapi untuk dari pabrik menuju ke kantor KPU masing-masing kabupaten kota, nah ini yang bisa beda-beda. Kalau yang di Batu kan ini kan mulai pencetakan surat-suara kan Desember akhir. Apakah ini juga sama dengan Malang ini? Untuk beberapa sama, untuk beberapa misalnya kayak DPRD provinsi misalnya, mesti sama. Karena memang kan kita satu dapil toh. Kita satu dapil. Oke. Nah, ini saya mau tanya ini soal tentang devisi. Nah, kira-kira untuk di Bawaslu sendiri itu ada devisi apa saja sih ini, Pak? Jadi kita Bawaslu ini itu sesuai dengan Polhub itu ya. Itu memang ada pembagian divisinya gitu ya. Karena ada yang 3 anggota dan ada yang 5 anggota, tentu divisinya juga beda namanya. Walaupun sama tapi cuma penggabungannya yang beda. Untuk yang di Batu misalnya ada yang ini 3 orang, itu ketua merangkap divisi sumber daya manusia, organisasi, ya, diklat, dan data informasi. Banyak ya, panjang ya. SDMO, diklat, datin, ya. Nah, kemudian yang kedua divisi hukum pencegahan, humas, hubal. Jadi hukum pencegahan, humas, hubal. Humas juga nih ya? Iya. Juru bicara maksudnya ini ya? Jubir gitu ya? Enggak harus, dia hanya mengelola mengelola kedivisian di kehumasan gitu ya. Untuk jubir bisa yang utama jelas ketua. Nah, tapi nanti pleno bisa menugaskan siapa gitu ya. Kemudian divisi yang ketiga adalah divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Berarti anggotanya 3 nih ya? Iya. Divisinya kan banyak gitu, akhirnya pusing juga kan. Nah, yang 5 itu ketua tanpa divisi. Ketua tanpa divisi berarti betul-betul pure ketua ya? Sebagai ketua gitu ya, hanya ketua. Kemudian ada divisi sumber daya manusia dan organisasi. Ya. SDMO diklat gitu ya. Ini maksudnya SDM dengan organisasi ini jadi satu begitu? Jadi satu. Nah, kemudian ada divisi hukum dan penyelesaian sengketa. Nah, itu kan kalau dengan yang tadi kan hukum dengan penyelesaian sengketa kan pisah kan itu kan. Nah, ini kalau yang 5 itu jadi 1 orang kan itu kan. Nah, kan bingung kan? Tapi itu hanya pembagian tugas saja. Tapi semua adalah pengawas kan itu kan. Tapi semua divisi tetap mengawasi ya. Iya. Baik, saya mau bertanya ke pertanyaan terakhir ini ya, Pak. Pak Supriyanto ya. Nah, kira-kira ini ya, apakah sudah sesuai ini Pak jumlah anggota Bawaslu dalam tugas-tugas berat ini seperti yang di atas ini? Ya, sebenarnya sih kita pengen kesetaraan ya. Artinya gini, kalau anggota KPU di kabupaten kota semua 5, kita pengennya semua juga 5 gitu ya. Karena kadang-kadang kita ini repot. Kalau sudah terjadi perbedaan anggota, itu kadang-kadang yang kita repot ngatur jadwal gitu ya. Ngatur jadwal. Bukan berarti yang 3 terus merasa keberatan dengan tugasnya, enggak. Tapi pada prinsipnya bahwa kalau ditanya idealnya seperti apa, ya idealnya kalau KPU 5 ya kita 5. Idealnya gitu. Harapannya seperti itu ya ini ya, jadi ya Pak Supriyanto ya. Baik, ini Pak Supriyanto, ini kita tidak terasa sudah berada di penghujung acara. Ini monggo disampaikan pesan-kesannya ke masyarakat yang nantinya tentunya ini tanggal 14 Februari ini adalah hari yang telah ditunggu-tunggu ya. Ini adalah pilkada serentak. Apa yang mau disampaikan Pak ke masyarakat dan juga kepada para pelaku ini seperti apa? Monggo diinformasikan ini Pak. Oh baik.
para pemirsa Dhamma TV dan masyarakat pada umumnya, pemilu sudah makin dekat. Kami berharap para pemilih untuk segera menentukan pilihan, benar-benar mengkaji tawaran yang diberikan oleh peserta pemilu, baik calon DPR, DPRD, provinsi, DPRD kabupaten kota, DPD maupun pasangan presiden dan wakil presiden, sehingga nantinya akan terpilih orang-orang yang benar-benar sesuai dengan keinginan ya dari masyarakat pemilih pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya gitu ya. Ke depan tentu kami berharap masyarakat ikut serta mewujudkan pemilu yang demokratis, pemilu yang berkeadilan, pemilu tanpa money politik. Oke. Terima kasih dan saya doakan semoga nanti lancar ya sampai hari nanti pencoblosan Pak Supriyanto dan juga kawan-kawan. Terima kasih atas waktunya Bapak dan informasinya kepada masyarakat Malang Raya dan pemirsa Dhamma TV. Usai sudah perjumpaan kita pada malam hari ini, saya Anti dan rapat petugas mengucapkan mohon pamit. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.